view-nya, view di luar. Dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Baiklah, oke. Ustadz Mul, kita mulai saja langsung untuk rekam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan segenap pejabat dan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Tanpa mengurangi ta'zim kami, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang sama-sama kita muliakan guru kita, Dr. Kiai Haji M. Faisal Hamdani MA, para alim ulama, para asatidz, guru-guru dan Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang hadir baik melalui Zoom meeting ataupun pemirsa jamaah kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan dialog zuhur Masjid Istiqlal Selasa 17 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2021. Mari kita niatkan thalabul ilmi, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan ilmu yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para jamaah yang telah meluangkan waktu dan ikut bergabung bersama kami, baik secara langsung melalui Zoom meeting ataupun kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan kami sebagai moderator akan membawakan kajian ini insyaallah bersama-sama kita kurang lebih hingga 30 menit ke depan. Pemaparan materi oleh narasumber kita. Kiranya ada pertanyaan bisa langsung mengisi kolom chat di YouTube ataupun di Zoom meeting. Dan insyaallah bila mana ada waktu, narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baiklah, mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kajian zuhur kita ini dapat berjalan dengan lancar dan dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya marilah kita simak dan mengikuti kajian dialog zuhur membahas kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hisni Al-Husaini dengan tema Kitabus Shalah bab As-Salawatul Mafrudah wa Awqatuha yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji M. Faisal Hamdani MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Faifatul Bashkura Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah ba'da zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah lapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam suasana COVID ini masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi terpuruk, kondisi sakit, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Dan kita tetap selalu setiap hari beramal dan berdoa, semoga musibah COVID yang kita jalani ini bisa dihentikan Allah. Dengan bahasa lainnya, mudah-mudahan virus corona ini dileburkan Allah ke ruang kosong ini, ditarik kembali, disudahi, sehingga kita orang-orang beriman ini bisa lebih banyak beribadah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kaji Kitabus Shalat, tentang salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat ini adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan agama kita. Oleh karena itulah salat ini disebut dengan tiang agama. Tanpa salat, maka agama Islam ini akan rubuh. Seperti sebuah bangunan, kalau ada tiangnya yang runtuh, maka secara otomatis bangunan itu akan rubuh dengan sendirinya. Kalau tidak ada lagi sholat, maka umat Islam akan hening. Tak ada sholat jemaah, tak ada sholat zuhur, tidak ada sholat Jumat. Hening. Ya. Seolah-olah Islam itu seperti tidak ada jadinya. Maka dari itulah sholat ini menempati tempat yang paling urgen dalam Islam. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil amri sholatuh." Yang pertama kali nanti dihitung dari seorang hamba adalah sholatnya. Wa in sahhat, kalau sholatnya itu sah, benar, bagus, ya, maka dia akan beruntung. Wa in fasadat, tetapi apabila sholatnya ini rusak, hancur, tidak dikerjakan dengan baik, tidak dipelihara waktunya, ditinggalkan, kemudian tidak dipelihara rukun syaratnya, tidak dipelihara lagi khusyuknya, karena sholat ini ada juga dalam bahasa Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Celaka orang sholat itu kata Ibnu Taimiyah, yang pertama celaka karena dia meninggalkan sholat, yang kedua bisa dapat celaka tingkat kedua karena orang itu melama-lamakan sholat. Ya, ada juga hukumannya walau tidak seberat orang meninggalkan. Dan celaka karena dia lalai dalam sholatnya, nggak ada khusyuk sama sekali, sehingga sholatnya dilemparkan seperti kain buru. Nah, maka dalam kajian Kifayatul Akhir ini, bab pertama yang dibahas dalam sholat adalah bab sholat mafrudah wa awqatiha. Ya. Sholat mafrudah, sholat yang fardu serta waktunya. Nah, sebenarnya kalau kita baca lagi ulang Kifayatul Akhir ini, waktunya ini mengikuti waktu terbit matahari, tenggelam matahari. Saat ini memang tidak kita pakai lagi. Tapi kita sekedar tahu dan kita hubungkan dalam konteks hari ini. Hari ini kita sudah sangat enak karena tinggal melihat jam saja pakai ilmu falak. Ya. As-salatu bil lughah, doa. Salat di dalam secara bahasa itu adalah doa. Sebagaimana dikatakan Allah, washolli alaihim, At-Taubah 103. Sholli alaihim, inna sholataka sakanul lahum. Ini berkaitan dengan zakat. Dan berdoalah kepada mereka Muhammad, atau berdoakanlah mereka wahai orang-orang yang menerima zakat, karena doa-doa kamu itu sakanul lahum, akan memberikan sakan, ketenangan hidup bagi orang-orang yang berzakat, yang bersedekah. Jadi secara bahasa itu, sholat itu memang doa artinya. Ya, sholli alaihim ay ad'u lahum. Ya, yang dimaksud dengan sholli alaihim, doakanlah bagi mereka. Nah, akan tetapi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, walaupun arti bahasa sholat ini adalah doa,
Tetapi tidaklah boleh kita sholat hanya pakai eling, pakai doa, karena dia tidak bersyariat. Kan ada orang di antara orang-orang itu, ada yang mengatakan walaupun sangat sedikit, sholat itu hanya karena sholat itu diartikan doa, maka sholat itu boleh eling aja. Nah, kalau udah eling dia, udah sholat dianggapnya. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena Nabi tidak begitu. Dalam hal ibadah mahdoh, mencontoh Nabi itu sesuatu yang wajib. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, sholat ini merupakan rukun Islam, hal yang pokok, hal yang wajib. Maka cara kita, karena dia ibadah mahdoh pokok, mahdoh, yang sudah fix ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa tidak. Cara itu harus mengikut cara Nabi SAW. Ya. Karena Nabi SAW itu adalah perwakilan Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, seolah-olah wakil Allah untuk menyuruh kita berbuat baik agar beliau dicontoh. Maka beliau disebut dengan uswah, suri tauladan. Ya. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini hanya berlaku bagi Rasul. Imam Malik mengatakan semua orang bisa disalahkan. Ya, semua orang bisa diselisihi kecuali yang satu ini, menunjuk kuburan Nabi. Artinya semua ulama masih bisa kita salahkan. Masih mungkin bersalah. Tapi ketika kita bicara Nabi, Nabi udah tidak ada salahnya lagi kan. Karena maksum. Seandainya pun Nabi kelihatan seperti bersalah, sebenarnya itu memberi pelajaran bagi kita, gitu ya. Karena itu Allah menyuruh beliau memberikan pelajaran atau peringatan. Karena itu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, adapun arti sholat dalam syara, wa fi syar'i ibarah an aqwali wa af'ali muqtatihatu bit takbir, muqtatimatu bit taslim bi syuruh. Itu bahasa beliau kan. Adapun menurut syariat, salat itu adalah ibarah, ungkapan-ungkapan ang aqwal, baik dalam bentuk perkataan wa af'alin atau perbuatan-perbuatan tertentu ya, yang dimulai dengan takbir. Ya, ibtitahnya adalah takbir. Ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, inilah awal dari sholat itu. Nah, maka hampir bisa dikatakan, hampir seluruh ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram ini, pembuka sholat ini adalah rukun yang kalau kita angkat takbir, kita tidak boleh tidak mengingat Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan Allahu Akbar. Kalau kita waktu niat itu takbiratul ihram tidak ingat Allah, maka sholatnya dianggap fasad, batal. Ya, fasad. Karena waktu niat itu memang kita harus ingat Allah. Itu tempat yang wajib. Ya, di tingkat awam, baik pun awam atau ulama, itu tempat wajib. Bagaimana mungkin kita berniat menyembah Allah, tapi yang kita ingat batu? Kita katakan Allahu Akbar, tapi Allah itu kecil dalam hati kita. Nah, ini kan ada kemunculan seperti kemunafikan atau ketidakkonsistenan antara kata dan hati kita. Maka saat kita mengatakan Allahu Akbar, ya wajib ingat Allah di situ. Takbir itu. Jadi mulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, dalam fikih Syafi'iyah nanti dijelaskan dalam kitab ini ada 13 rukun salat kan. Dari takbir, niat takbiratul ihram, lapas niat itu boleh dilapaskan dalam rangka untuk membantu tegaknya niat, tegaknya hati. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Jadi usolli itu adalah lapas niat. Boleh nggak niat dilapaskan? Boleh. Tapi niat dilapaskan sebelum kita melaksanakan rukun sholat yang pertama, takbiratul ihram. Nah, tidak boleh sesudah takbiratul ihram, usolli pada zuhri, batal sholatnya. Nah, kenapa? Karena lapas niat itu adalah
tambahan para ulama Syafi'iyah atau tambahan dari Imam Syafi'i, pendapat beliau, dalam rangka apa? Supaya kita mendapatkan kekhusyukan di dalam takbiratul ihram itu, supaya ingatan kita tertuju kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sebab kalau tidak kita lapaskan, terkadang hati kita tidak terbantu untuk ingat Allah. Kadang-kadang di antara umat Islam ini, ada yang begitu dia masuk ke saf jemaah langsung Allahu Akbar. Langsung aja Allahu Akbar. Ini sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena dia baru datang, hatinya belum tenang, masih kacau ke sana kemari, dia sudah takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi ketika dia mengatakan niat sholat karena Allah, tapi sebenarnya niatnya, pikirannya udah entah kemana-mana gitu. Maka sholat seperti ini seperti kain buruk, dicampakkan ke wajah kita. Kenapa? Ya karena sholat itu kan intinya adalah aqimis sholata li dzikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Sholat itu adalah dialog dengan Allah. Sholat itu mi'rajul mu'minin. Ya, Fatihah yang kita baca dibalas Allah. Sholat itu juga yang diterima, yang dinilai adalah sejauh mana, dalam hadis lain disebut Nabi, orang yang sholat itu mendapatkan ada nisfuhu, separuh dari sholatnya, khusyuknya separuh, 50%, segitulah dapatnya. Ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, seperenam, ada yang dapatnya sangat sedikit, ada yang sama sekali nggak dapat. Kenapa? Ya karena dia sholatnya tidak benar kan, tidak hadir hati. Anggota badannya menghadap Allah, tetapi hanya gerakannya saja menghadap Allah, hatinya, ruhnya, hatinya, karena hati itu kaitannya dengan ruh. Kemana hati kita, ke situlah arah ruh kita. Nah, jadi kalau badan kita yang sholat sementara hati kita, ruh kita tidak sholat, jangankan sholat, doa kita saja tidak diterima Allah. Ya, kullu doa makbulun illa min qalbin ghafil, kata Nabi. Seluruh doa itu dikabulkan Allah kecuali doa yang berasal dari hati yang lalai. Doa dari hati lalai mardudun, tidak dikabulkan, tidak diterima. Sholat tapi hati lalai mardudun, tidak diterima. Maka yang diterima kata Nabi bagian-bagian yang khusyuknya itu saja yang diberikan nilai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita angkat takbir, boleh itu disunnahkan menurut ulama Syafi'iyah, karena Imam Syafi'i melapaskan takbirnya itu. Ya. Usalli fardhu zuhri, tenang hati kita. Kalau Al-Ghazali dia suruh tenang dulu hati kita, tenangkan dulu, kosongkan pikiran dari selain Allah. Sesudah fokus, hadir hati, enggak lagi kemana-mana, baru kita usalli fardhu zuhri arba rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, baru kita angkat takbir. Nah, baru sempurna. Kunci dari salat ini adalah ibtitahnya. Salah satu kuncinya adalah diangkat takbirnya, di niatnya. Kalau angkat takbirnya niatnya ini bagus, maka insya Allah ya ke yang lain-lain kita harapkan juga bagus ya. Tetapi memang kunci kalau di sini gagal, maka yang lain menjadi tidak diterima. Karena menurut sebahagian ulama, utamanya Al-Ghazali, karena menurut Al-Ghazali ada tempat-tempat yang wajib kita ingat Allah khusyuk. Ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi, wal aslu fi wujubiha qaulin ta'ala. Adapun dalil asal kewajiban salat 5 waktu ini, salat ini adalah firman Allah Ta'ala, aqimis shalah, dirikanlah salat. Al-Baqarah ayat 43. Nah, aqimis shalah, dirikanlah salat. Di dalam kaidah usul fikih, ketika ada amar, perintah, dan perintah itu tegas, aqimis shalah bil amar, perintah. Perintah itu mengandung makna wajib. Ya, kecuali perintahnya tidak tegas. Apa ciri perintah itu tegas? Ciri perintah itu tegas kalau ditinggalkan kita mendapat dosa. Maka orang yang meninggalkan sholat itu masuk neraka. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan orang meninggal man taraka sholata, kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir secara nyata. Imam Syafi'i katakan
orang yang tidak mengakui kewajiban sholat kafir. Dia kafir. Karena sholat itu salah satu rukun Islam. Adanya Islam kita dengan 5 perkara, 5 rukun. Salah satunya sholat. Kalau rukunnya hancur, satu, maka hancurlah keislaman kita. Maka dia, Imam Syafi'i tegas, dia kafir. Memang Nabi mengatakan begitu. Kecuali ada perdebatan, kecuali orang yang malas sholat. Kalau karena malas dia tidak masuk kafir. Tapi namanya fasik, berdosa besar, gitu ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Wa aqimus shalah. Nah, di dalam fikih, usul fikih disebut apabila amar ini ada perintah. Amar itu ada perintah, kemudian perintah itu termasuk perintah keras, hatman keras perintahnya. Kalau ditinggalkan ada hukumannya. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami bukan orang yang termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau tidak sholat masuk neraka saqar. Nah, karena ada hukumannya neraka, inilah yang menandakan sebuah perintah itu wajib. Tapi kalau ada perintah dalam Al-Quran, hendaklah, tetapi tidak ada hukumannya, itu namanya hukumnya disunat, tidak wajib. Contoh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara malam hendaklah kalian bangun, sholat tahajud, nafilah sebagai amalan tambahan. Nafilah, anjuran tambahan. Maka nafilah ini karena disebut Allah nafilah, amalan tambahan, dan kalau meninggalkan tahajud tidak ada ayat atau hadis mengatakan barang siapa meninggalkan tahajud kami masukkan ke neraka. Nah, perintahnya tidak keras. Kenapa tidak keras? Tidak ada hukumannya kalau ditinggalkan. Nah, kalau begini model perintahnya, inilah yang disebut dalam fikih nanti disebut dengan sunnat. Sunnat anjuran. Jadi sunnah-sunnah Nabi, perbuatan perkataan Nabi, ada yang hukumnya wajib, ada yang sunat anjuran. Ya, kalau ditinggalkan tidak dosa, tapi pahala kita mengerjakannya. Kenapa? Kalau berdosa masuk neraka kita. Ini enggak masuk neraka kita. Kenapa? Kenapa Al-Quran hadis tidak menjelaskan ada hukuman nerakanya. Gitu. Dan Al-Quran hanya menyatakan itu anjuran, nafilah. Begitu model berhukum. Tidak seperti sebahagian orang ada yang menyalahi ya kaidah hukum Islam ini. Ya, mereka menganggap hukum itu sunnah bid'ah. Mereka menganggap hukum itu sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu sebenarnya bukan hukum. Sunnah itu kan perkataan perbuatan Nabi. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dikatakan, tidak diperbuat Nabi. Itu bukan hukum. Perkataan Nabi, perkataan saya tidak hukum. Perkataan Nabi mengandung hukum atau sesuatu yang dijatuhi hukum. Karena hukum itu adalah isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu pada sesuatu. Nah, hukum itu itulah hukum yang takhlifi dengan hukum wajib. Hukum takhlifi itu yang 5 tadi, ada wajib, ada sunat. Kalau wajib dikerjakan pahala, tinggalkan dosa, masuk neraka. Kalau sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak dosa. Inilah hukum namanya, tidak. Inilah hukum, ini disebut hukum takhlifi namanya, takhlifi. Hukum pembebanan kepada orang-orang yang dewasa, baligh, berakal. Maka syarat wajib sholat itu nanti adalah Islam. Karena Islam, baligh, berakal itu termasuk syarat wajib sholat. Kalau orang kafir nggak wajib. Kalau nggak baligh, anak-anak belum wajib. Kalau berakal wajib, tapi kalau nggak berakal gila nggak wajib. Nah, makanya disebut taklifi. Taklifi itu berasal dari kata kallafa yukallifu, taklifan. Dibebankan, gitu ya, dibebankan kepada kita. Hukum taklif itu 5. Nah, jadi wajib, sunat atau mustahab, kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang fadilah, kadang-kadang disebut lagi dengan istilah mandub, kadang-kadang tatawwu, begitu kan. Itu semuanya anjuran, sama, hampir setara dia. Hanya sebagian ulama membedakan dikit-dikit gitu ya. Ada berdasarkan dalil yang ahad, sahih, ada yang berdasarkan dalil yang hasan gitu. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka sunnah itu, kalau sunnah bid'ah itu ilmu hadis, bukan ilmu hukum. Jadi sunnah itu perkataan perbuatan Nabi, ya, bukan hukum. Nah, mana ada disebut misalnya apa hukum salat 5 waktu? Hukum salat 5 waktu sunnah Rasul.
Ya salah lah. Hukum sholat 5 waktu itu wajib, bukan sunnah Rasul. Cuman sunnah Rasul itu perbuatan Rasul. Sholat wajib itu perbuatan Rasul. Sunnah, tapi sunnah yang wajib, yang terhukum wajib. Bagaimana dengan sholat sunnah, sholat nafilah, sholat rawatib? Itu sunnah Rasul juga, tapi yang terhukum sunat, anjuran gitu loh. Tahajud, anjuran. Nah, jadi anjuran itu mustahab, sunat itu yang disebut dengan hukum yang 5. Bagaimana yang meninggalkannya? Haram. Nah, itu yang disebut hukum, haram. Meninggalkan sholat 5 waktu haram. Meninggalkan yang sunnah, yang tatawu, ya, rawatib, sholat rawatib, itu makruh, kebalikan dari sunnah, dibenci. Sayang, ada waktu kita untuk menambah fadilah amal, kebaikan kita tinggalkan, kan sayang. Nah, jadi kita nggak suka Tuhan, karena kita sayang kan, kita lewatkan begitu saja. Nah, dan itu, maka dalam Al-Quran, ketika Allah katakan waqimis shalah, dirikan salat, itu maknanya wajib. Dari mana kita wajib tahu? Ada amar, kemudian ada hukuman meninggalkannya. Ai hafizu 'alaiha. Wal ahadits fi dzalik, adapun hadis-hadis yang memerintahkan salat ini kasiran jiddan, sangat banyak sekali. Wal ijma' munaqid 'ala dzalik, dan secara ijma' sudah menjadi akidah, diyakini bahwa salat 5 waktu itu adalah ijma'. Sudah disepakati ulama. Ya. Kemudian wa bada bi dzikri awqatiha li annaha umur salat ma'rifat awqatiha. Kemudian disebutkan dalam buku ini, yang pertama kita bahas adalah tentang awqatiha, waktu salat, karena waktu salat ini termasuk perkara yang paling ahamun, ya, paling penting dalam urusan salat. Di anna yadkhul waktu, kalau sudah masuk waktu sholat maka wajiblah kita melaksanakannya. Dan sholat itu ditentukan waktunya, nggak asal-asalan kita. Seperti kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ya, ditetapkan kitaban mawquta, waktu-waktunya kitaban, sudah ditetapkan Allah, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan waktunya? Dalam sebuah hadis panjang dikatakan, ya, waktunya ini sholat zuhur. Ya, sholat zuhur itu waktunya zawali waktiha, zawali syamsi. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari. Nah, kita di Indonesia udah enak, lihat jam saja kan. Kita lihat matahari tergelincir, kalau kita mau ngetes nggak apa-apa, kita keluar, lihat bayang-bayangan kita, sama dengan kita tingginya, nah, itu tanda zuhur. Setelah tergelincir matahari, ya, sekitar jam 12-an lah ya. Kalau di Medan jam 12:30, di Istiqlal jam 12 berapa itu. Kemudian awal waktu asar, setelah zuhur sholat asar, awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya. Kalau tadi kan setara. Kalau asar lebih dari bendanya, sudah berlebih dari bendanya. Sedang akhirnya berdasarkan waktu terpilih adalah sampai bayangan benda 2 kali lipat panjangnya. Ketika sudah berlebihi masuk asar, kemudian setelah 2 kali lipat panjangnya, itu mendekati maghrib, itu akhir dari sholat asar. Tetapi kata ulama Syafi'iyah, pendapat ulama ini boleh dikerjakan sampai terbenam matahari. Jadi kalau kita lihat dari kitab ini, waktu yang paling mulia itu adalah di awal waktu kan. Tetapi masih boleh, artinya boleh, tidak haram. Masih dibolehkan kalau kita dalam kelelahan sekali, capek sekali, boleh ditakhirkan. Tetapi tentu pahalanya tidak setara dengan yang sholat di awal waktu. Karena sholat itu ada 3 waktu kan. Ada waktu yang mendapat ridho, hampir sama dengan puasa itu kan. Jadi sholat itu semakin di awal waktu semakin bagus, semakin diridhoi Allah. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih lain disebut, Ayyul amali afdal ilallah. Apa amalan paling afdal di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu, pada waktunya. Nah, tapi kalau nanti kita mau sholat, ya tahu-tahu setelah 4 rakaat, 3 rakaat,
rakaat keempat masuk maghrib. Nah, itu ulama dalam kitab ini, ulama Syafi'iyah mengatakan berdasarkan hadis sahih kita sudah masuk, kita mendapatkan asar, dihitung sudah dapat asar juga. Walaupun sebenarnya satu rakaat itu masuk ke dalam maghrib. Tapi ini termasuk pilihan waktu yang jelek bagi pelaku pelaksana sholat ya. Sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Kemudian sholat maghrib. Maghrib ini waktunya adalah hanya satu, yaitu ketika matahari terbenam. Jika matahari terbenam, masuk sholat maghrib. Nah, kalau ulama Syafi'iyah, sholat maghrib ini pendek. Kira-kira kadarnya, kadar azan, wudhu, dan menutup aurat, iqamat. Dan sholat 5 rakaat. Nah, jadi sekitar 10 menit itu kan. Kalau itu 10-15 menit waktu maghrib. Nah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah ini juga, di dalam kitab ini juga nanti dijelaskan bahwa sholat maghrib itu masih tetap boleh sebelum isya kita kerjakan. Nah, kalau ditanya bolehnya ya, jadi ada waktu afdol, paling utama di awal waktu, tapi masih dibolehkan juga. Sebagian ulama Syafi'iyah masih membolehkan juga. Dalam syarah ini kitab ini disebut dibolehkan juga sebelum isya, karena setiap sholat itu habis waktunya ketika masuk sholat yang baru, disitulah habis waktunya, kecuali subuh. Kalau subuh terbit matahari, zuhur belum masuk, dia sudah habis itu. Tapi kalau zuhur, asar, zuhur habis, masuk asar, habis waktu zuhur. Masuk maghrib, habis waktu asar. Masuk isya, habis waktu maghrib. Kecuali subuh. Ya. Tetapi ulama Syafi'iyah banyak yang mengatakan sholat maghrib itu termasuk di kifayat al-hayat ini adalah waktunya hanya sekitar 10-15 menit lah, kadar kira-kira azan, wudu, nutup aurat, iqamat, sholat. Ini waktu paling afdolnya. Sebenarnya waktu yang dipilih Nabi itu sangat singkat ya, waktu maghrib. Maka waktu maghrib ini kan kebanyakan masjid biasanya tidak ada qobliyahnya. Qobliyah masjidnya itu jarang-jarang masjid ada yang qobliyah maghribnya kan. Dan Nabi pun tidak melakukannya, jarang-jarang. Kalau ada masjid yang melakukannya, ya boleh-boleh saja. Karena ini masalahnya masalah yang sunnah, mustahab, furu'h, bukan masalah yang pokok wajib. Kemudian yang keempat adalah sholat isya. Sholat isya itu waktunya apabila mega merah hilang. Ya. Awal waktunya apabila mega merah hilang, sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih sampai 1/3 malam. Nah, jadi waktu isya ini sampai 1/3 malam pertama. 1/3 malam, tetapi tetap boleh mengerjakannya sampai terbit fajar kedua, menjelang subuh boleh juga gitu. Makanya nanti ada sebagian ulama yang dia katakan waktu isya itu ya sebenarnya nggak boleh mendekati subuh waktu fajar katanya. Ya, inilah pendapatnya sebenarnya. Ya, ini salah satu disebutkan kitab ini. Ya. Jadi lebih kepada antara waktu yang paling afdal dengan waktu yang sekedar boleh gitu ya. Kemudian yang kelima, subuh awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua. Ini masuk subuh. Ya, masuk subuh habis isya. Sedangkan akhirnya sesuai pendapat yang terpilih adalah sampai hari terang. Kan tetapi boleh mengerjakannya sampai waktu matahari terbit. Nah, itu dia. Jadi, kita mulai terang sebenarnya subuh sudah mulai habis, tapi boleh dikerjakan sampai matahari terbit. Begitu sholat kita kemudian selesai itu terbit matahari. Terbit matahari habislah dia. Maka terbit matahari ditandai dengan sholat sunnah isyraq, atau Ibnu Abbas mengatakan dalam satu riwayat sholat sunnah duha di awal waktu. Karena orang siapa yang itikaf habis subuh di masjid, kemudian dia setelah terbit fajar dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Dalam hadis Tirmidzi disebut begitu ya. Sempurna. Nah, ini fadilahnya sangat hebat. Nah, kalau sudah masuk isyraq berarti sudah habis waktu subuh dan sudah masuk sholat duha menurut Ibnu Abbas. Isyraq itu Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan sholat isyraq. Riwayat lain, ulama lain mengatakan sholat syuruk, sholat isyraq. Gitu. Saya kira itu saja waktu-waktu sholat ya, dengan keutamaannya tadi pengantarnya, beberapa rukunnya yang harus kita perhatikan termasuk awal sholat,
di takbiratul ihram. Dan mana-mana perintah wajib amal yang ada dalam Quran menunjukkan sholat itu menempati posisi tertinggi karena perintahnya sangat keras sehingga dia disebut dengan fardu. Ulama Hanafi mengatakan fardu, bukan wajib lagi. Kalau Imam Syafi'iyah mengatakan fardu sama wajib sama. Tapi Hanafiyah fardu wajib tidak sama. Kalau fardu berdasarkan Quran, ayatnya tegas, keras. Kalau wajib berdasarkan hadis ahad. Ya. Kalau ini fardu, perintahnya sangat keras, tinggi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sampaikan. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaannya kami buka. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Faisal Hamdani MA atas pemaparan materi tentang babus salat, babus salawat al-mafrudah wa awqatuha, yang kita mungkin ada satu pertanyaan Pak Kiai terkait tentang sebetulnya tidak termasuk dalam kitab salat ini, tapi ada pertanyaan tentang arti kata salawat itu. Salat dan salawat itu kan masih dalam huruf ataupun kata asal yang sama ya, oke ya. Nah, mengenai salat ini, apakah setiap salat itu termasuk salawat juga, Pak Kiai? Pertanyaan sederhana seperti itu. Iya. Ini saya belum mendapatkan sumber kitab untuk menjelaskan tentang ini, tapi dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, coba kita perhatikan ketika kita bersolawat ya, solawat. Coba kita perhatikan lapas dari solawat yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Apa artinya? Allahumma sholli, ya Allah, berikanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi solawat yang diajarkan Nabi itu berbentuk doa juga. Kita mendoakan Nabi, ya Allah, berikanlah Nabi SAW salawat dan salam. Kan gitu kan? Nah, maka dari ini kita lihat sebenarnya salawat itu juga ya, artinya seperti doa, mendoakan Nabi. Kita mendoakan Nabi, diberikan salawat dan salam. Maka ada orang-orang yang di luar Islam pernah berdialog dengan saya. Dia katakan gini, kenapa kalian disuruh mendoakan Nabi? Nabi kalian katanya. Kalau kalian disuruh mendoakan Nabi, berarti Nabi kalian itu belum tentu masuk surga dong, masih disuruh doakan katanya. Nah, kata ulama kita, Nabi itu sudah di puncak kemuliaan. Seperti gelas yang berisi air penuh. Gelas isinya yang penuh. Begitu kita isi lagi air gelas itu, maka air itu akan tumpah. Artinya ke diri kita. Begitu kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Tumpahnya ke kita gitu. Kita tidak bersalawat tidak ada masalah. Nabi sudah di puncak kemuliaan. Kita mau doa enggak? Ya kita yang rugi. Bukan Nabi. Nabi sudah di puncak kemuliaan. Air gelas sudah penuh gitu loh. Nah, ketika kita isi lagi air gelas dengan air, ya airnya numpah ke kita itu sebenarnya, bukan ke Nabi. Jadi sudah di puncak kemuliaan. Nah, kira-kira gitu perumpamaannya. Memang, sedikit lagi ada memang hadis ya, di dalam tradisi apa? Saya pernah membaca sebuah hadis juga. Ketika Nabi mau wafat, Nabi mengatakan, nanti kalau aku wafat, kalian keluar dulu. Nanti Allah yang akan mensalatkan aku bersama malaikatnya, kemudian Jibril, kemudian baru kalian masuk. Nah, jadi ini kan masih unik ini. Allah yang mensalatkan Nabi SAW ketika wafat. Itu apa maksud mensalatkan itu? Ini kan unik. Bersama malaikat yang mensalatkan Nabi. Nah, kalau Allah yang terlibat mensalatkan, kan ada Allah itu kan bersalawat, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi.
Pasti Allah itu seperti berdoa. Kalau untuk Allah, kira-kira apa makna sholawat itu kepada Nabi? Nah, ini agak rumit kan? Ya. Karena di tingkat Allah itu ya sebenarnya secara akliyah memang ngapain doa lagi kan? Oh, dia Tuhannya kan gitu. Tapi secara syariatnya memang Allah sendiri sebenarnya mengangkat derajat Nabi dengan ketinggian sampai Allah Subhanahu salat itu mungkin kayak memahaminya yang mengangkat Nabi dengan ketinggian tak terhingga gitu ya. Karena Allah juga langsung terlibat bersalawat kepada Nabi ya. Tidak ada yang disolawati Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau adalah sang kekasih yang selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa saya jelaskan, Ustaz ya. Baik, Kiai. Jazakumullah khair Kiai. Dan tampaknya alhamdulillah kajian dialog zuhur kita pada siang hari ini sudah tidak bisa kita lanjutkan kembali. Artinya waktu ilah yang menentukan kita bersama-sama di kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Kiai Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA berkenannya memberikan pemaparan tentang materi kita, hal yang sangat penting yang sangat harus dipegang oleh para umat Islam, yaitu tentang sholat. Semoga dapat mencerahkan kepada seluruh pemirsa, jamaah, Bapak Ibu yang berada dimanapun berada maksudnya, baik melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV ataupun melalui Zoom meeting. Saya ucapkan kembali terima kasih dan mari kita menutup kajian dialog zuhur kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya? Sudah boleh live ya? Sudah boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf Pak Kiai karena ada kendala teknis di Istiqlal.